Halo everyone, di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas salah satu hal yang sering banget ditanyain sama subscriber, yaitu, Bang, gimana sih cara ngubah NIB perorangan menjadi NIB PT perseorangan atau badan hukum lainnya, seperti CV, PT, segala macamnya. Nah, gue di kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tersebut, dan materi tersebut gue bagi berdasarkan dua bagian. Bagian yang pertama yaitu teori, bagian yang kedua itu praktik. Nah, supaya apa? Supaya tidak jauh daripada teori praktiknya nanti, supaya kalian paham dulu nih teorinya. Nanti gue bakal gabungkan teori dan praktik ini jadi satu di video ini, supaya kalian nggak bilang bahwa Bang, pembahasannya kentang nih, masa cuma teorinya doang. Nah, di sini gue bakal bahas dengan tutorialnya sekaligus. Nah, ini gue sampaikan, gue sebagai Ruli Agustin, yaitu konsultan hukum di Paradox Legal. Nah, ini websitenya www.paradoxlegal.com, dan kalian bisa konsultasi by chat WA di nomor WhatsApp ini. Nah, mari kita masuk ke dalam teorinya. Teori yang pertama, ini disampaikan di kuliah gue di semester 3. Di semester 3 di Fakultas Hukum ini pasti disampaikan, karena begini teman-teman, ada dua subjek hukum di dalam suatu hukum. Yang pertama itu perorangan, kita sebagai orang, bahasa Belandanya itu natuurlijk persoon. Kalau di NIB itu nanti keluarnya NIB perorangan. Nah, di NIB perorangan itu di atasnya tuh nama, bukan nama PT, CV, segala macam. Nah, subjek hukum yang kedua itu ada PT, CV, firma, PT perseorangan, dan lain-lain. Produk hukumnya melalui SSI itu NIB PT, NIB CV, NIB PT perseorangan atau NIB firma, dan NIB lainnya. Bang, lu kemarin sempat ngomong kalau satu KTP itu cuman bisa daftar satu NIB. Betul, ketika lu standingnya sebagai perseorangan, maka lu cuman bisa daftar sekali untuk satu KTP itu. Beda hal, beda konteks dengan ketika lu daftar sebagai badan hukum. Contoh sederhana, lu udah punya NIB perorangan, tiba-tiba lu bikin PT perseorangan nih di sini, maka lu bisa mendaftarkan NIB yang kedua, yaitu NIB PT perseorangan. Nah, itu contoh sederhana. Atau contoh lainnya, misalkan lu udah daftar si perseorangan ini, maka lu udah punya NIB perseorangan. Kemudian lu bikin PT misalkan 10 buah, maka 10 buah itu bisa mengeluarkan NIB karena kalian standingnya atas nama badan hukum. Badan hukum kan bisa dibuat di notaris segala macam. Itu yang pertama. Nah, maka ketika konteks tadi satu KTP satu NIB itu hanya digunakan untuk perorangan. Tapi ketika kalian standingnya via badan hukum, maka kalian bisa membuat banyak NIB karena badan hukum kalian tuh banyak. Maka disebutnya ini dia recht persoon, bahasa Belandanya itu badan hukum atau orang yang dihidupkan pakai hukum. Itu recht persoon lah di kuliah gue di semester 3 di Fakultas Hukum. Nah, ini teori sederhana. Nah, ini nanti masuk ke dalam sebuah aktualisasi atau cara kalian ngebuat NIB supaya kalian tahu dulu teorinya. Masuk kita ke step-stepnya. Step pertama yaitu ada langkah-langkah di sini. Pertama, kalian harus tentukan dulu nasib daripada NIB perseorangan kalian. Ini NIB kalian perseorangan kalian mau apain nih? Itu yang pertama. Misalkan ada dua pilihan di sini, dihapus NIB perseorangannya atau tetap dibiarkan. Yang kedua, ketika dihapus maka kalian akan ada step yang gue ajarkan untuk penghapusan si NIB perseorangan tadi. Ketika tetap dibiarkan, maka kalian punya kewajiban laporan LKPM tiap 3 bulan tuh. Ketika kalian biarkan, itu masing-masing konsekuensi yang kalian harus pilih. Kalau kalian hapus, maka kalian harus ada step untuk pembangkrutan. Tapi kalau tetap dibiarkan, kalian harus ada pelaporan tiap 3 bulan. Itu step yang kedua. Nah, step yang ketiga, buat NIB perseorangan atau badan hukum lainnya. Misalkan ketika kalian sudah menentukan nasib daripada NIB perseorangan kalian, ya udah kalian masuk ke step ketiga, yaitu pembuatan NIB PT perseorangan atau badan hukum lainnya. Misalkan badan hukum lainnya itu PT, CV, firma, segala macamnya. Oke, nggak berlama-lama lagi, gue bakal tunjukin stepnya. Nah, kita misalkan stepnya dari sini adalah kita mau ngehapus. Kalau ngebiarin kan gampang ya, ya udah dibiarin gitu aja NIB perorangannya ya. Maka kita pakai step yang ribet, Mas. Ya udah kita hapus NIB perseorangannya, baru kita buat NIB PT perseorangan atau NIB badan hukum lainnya. Oke, mari. Nah, yang pertama adalah kalian harus masuk ke dalam sebuah OSS. Nah, OSS ini kalian login lah pakai akun perseorangan kalian. Kemudian setelah login, kalian klik perizinan berusaha, lalu kalian klik pencabutan. Setelah pencabutan, kalian klik likuidasi. Nah, likuidasi ini artinya apa sih, Mas? Likuidasi itu dibangkrutin.
Nah, likuidasi itu ada dua jenisnya, satu pakai putusan pengadilan, satu pakai permohonan pelaku usaha. Karena kita tidak melalui putusan pengadilan, maka kita masuk ke permohonan pelaku usaha. Nah, kita klik di sini. Biasanya memang agak lama dia untuk muter masuk ke sini, karena ini konteksnya pembangkrutan. Nah, akan dua kali jumping ya, jumping pertama, jumping kedua nih, kan ini biasa banget nih OSS nih, jumping masih selalu begini. Kita ulang, masuk ke permohonan. Nah, di sini, nah kalian harus lapor pajak terlebih dahulu. Kalau nggak lapor pajak, maka KSWP-nya nggak valid. Kalian nggak bisa ngebangkrutin. Kalau udah valid begini udah enak, udah tinggal proses. Nah, di sini kalian muat ulang. Nah, ini kan berarti belum ada NIB-nya dia. NIB-nya dia belum masuk nih di sini. Belum pernah daftar NIB sama sekali. Nah, kalau udah pernah daftar, pasti di sini muncul KBLI-nya. Nanti kalian tinggal klik aja proses permohonan, ntar diikutin semua segala macem. Nah, ketika udah selesai, maka kalian tinggal logout dari sini. Nanti kalian bisa ini follow up sendiri untuk pembangkrutan. Misalkan tadi udah dibangkrutin mas, oke udah dibangkrutin, berarti step untuk NIB perseorangannya itu udah selesai. Nah, maka kalian bisa lanjut untuk daftarkan si NIB PT perseorangannya. Masuknya di sini nih, NIB PT perseorangan. Nah, badan usaha kan bener kan tadi ada orang badan usaha, jenis badan usahanya badan usaha apa, PT perorangan kan di sini. Maka diklik aja untuk PT perseorangan. Nah, kalau misalkan mas proses pembangkrutannya belum selesai, bisa nggak sih daftar PT perseorangan dulu? Bisa, itu jelas, karena itu dua hal yang berbeda. Jadi ada dua pembatas tadi itu antara PT perseorangan atau badan hukum lainnya dengan orang perseorangan. Jadi sebenarnya kalian harus menentukan terlebih dahulu pembahasan terkait dengan NIB perseorangannya mau diapain, mau didiemin atau mau dibangkrutin. Kalau mau dibangkrutin silahkan pakai step yang tadi. Kalau mau dia diemin juga udah diemin aja. Nah, kalian bisa langsung untuk daftar si NIB PT perseorangannya. Nah, inilah yang bisa gue sampaikan di dalam presentasi gue kali ini kepada kalian. Semoga bisa menjawab kegelisahan kalian terkait dengan bagaimana cara membuat NIB PT perseorangan ketika sudah ada NIB si perseorangan. Nah, itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di perizinan selanjutnya. Dadah.